lagi dengan channel Aman Fatan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan buat video konten apa nih? Konten bikin game kan? Nah, jadi untuk bikin game Untuk tugas UTS mata kuliah manajemen project. Nah, jadi terdapat tugas kuliah kami yaitu mata kuliah manajemen project. Di situ tugasnya untuk membuat konten tutorial. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Lah, lu kenapa? Males gua main game, kalah mulu, banyak cheater. Parah. Bikin game sendiri dong, biar ngerasain main game buatan sendiri. Gimana caranya? Ajarin lah. Ajarin coba. Oke, kita tanya Google aja. Oke Google, bagaimana cara membuat game? Cara membuat game pertama, kamu harus mandi. Nah, A few moments later. gua udah mandi nih. Mana sih Google? Oke Google. Sekarang laptop udah dibuka. Sekarang apa nih yang harus dilakukan? Pertama, kamu buat desain karakter game menggunakan CorelDRAW atau Photoshop. Atau bisa juga download desainnya di opengameart.org. Teman-teman bisa download bahannya di Open Game Art. Nah, di sini saya buka di opengameart.org. Di sini banyak pilihan-pilihan karakter, baik karakter maupun background dan yang lain-lain untuk pembuatan game. Di sini juga gratis ya. Teman-teman bisa pilih aja dan saya sudah mendownloadnya. Di sini tinggal diklik search aja karakter atau apa. Saya sudah download di folder ini hero. Nah, di sini ada yang mode gun dan seperti ini. Nah, ini terdiri dari beberapa gambar, ada sekitar 10 gambar. Nah, kita akan membuat animasinya di Unity. Caranya seperti ini. Yang pertama, ini saya sudah membuat folder ya. Jadi kita akan hapus dulu biar sama, biar bareng-bareng ininya jadinya tutorialnya. Nah, saya bikin folder tadi. Cara bikin folder itu tinggal di-create aja folder, terus kasih nama gambar. Kemudian yang di sini masuk ke gambar. Kan di sini ada beberapa. Yang pertama kita masuk ke animasi idle terlebih dahulu. Animasi idle kita drag aja, kita bikin folder, create folder idle. Nah, kemudian ini di double klik, ini semua di select semua, kemudian di drag, tinggal di drag ke idle. Tunggu sampai lagi proses. Nah, sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian untuk menambahkan karakternya nanti ada beberapa karakter ya. Ada beberapa karakter dan nanti akan bisa dijalankan. Nah, kita bikin di sini create yang kecil, kemudian di sini klik saja player. Kemudian di sini di player ini ditambahkan lagi ditambahkan cilnya lagi atau anaknya lagi. Klik kanan 2D object, kemudian pilih spread. Nah, spread ini kita masukkan si ininya, gambar yang pertama yaitu yang JPEG 1 ya. Jadi itu satu di drag ke sini. Ini diklik dulu ya sebabnya, kemudian di drag. Atau cara gampangnya teman-teman bisa diklik aja ini ya, yang ini bulat, klik, kemudian pilih memori. Nah, kita atur bisa menggunakan ini untuk menggeser, ini untuk merotasi,
scale atau kecil atau mau perusahaan. Saya akan seperti ini. Kemudian sudah kasih nama rename Rainbow. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita tambahkan ini apa namanya komponen. Di sini tuh ada komponen yang di Rainbow-nya ini. Tambahkan komponen box collider body, kemudian rigid body body. Jadi seperti itu untuk sebuah body ya. Jadi di sini body type-nya kinematic aja. Kemudian kita bisa geser aja dulu. Kita coba apply. Oh salah. Jadi pemberiannya dia bukan di Rainbow-nya, bukan di Rainbow-nya, tapi di si objeknya, di objek ini. Kemudian kita coba remove, ini remove. Oke. Tambah di sini komponen body, komponen box collider body ya, box collider body. Kita coba apply. Nah ini akan jatuh karena kita dapat kita masukkan ke list bodinya. Nah biar nggak jatuh kita tambahkan di sini klik kanan, create entity, digeser ke sini bawah, kemudian add komponen box collider body. Kita edit supaya si ininya tidak jatuh, si karakternya ini ke tanah ya, supaya ground. Lagi salah. Nah di sini Rainbow-nya di Rainbow-nya itu box collider-nya masih di atas, jadi kita edit, kemudian edit terus ditaruh di bagian kaki. Di bagian kaki kita berusaha pakai scroll ini. Nah, kita sampai sini. Oke Google, karakter player sudah masuk ke dalam Unity. Sekarang apa nih selanjutnya? Selanjutnya, buat animasi agar si karakter bisa bergerak. Oke, kemudian kita akan coba buat animasinya, animasi leader. Caranya gampang, kalian klik aja yang kayak ini, kemudian di Edge Animation, atau kalian tinggal klik Windows dan animation atau Ctrl K. Saya sudah di box di sini, kemudian tinggal di create, masuk ke aset, terus animasi. Ini folder saya bikin sendiri, kemudian dikasih nama title, ini title aja. Nah kalau sini sudah, kemudian kita masuk enablekan keyframe ini sampai ada merah ini. Nah, kemudian kita add property di sini Rainbow, kemudian pilih sprite reader untuk jika kalian punya gambar banyak seperti ini, pilih add Rainbow transform sprite render, kemudian pilih yang paling bawah sprite, kita add seperti ini. Nah kemudian di sini kan ini baru satu, ini akhir, ini awal frame, ini akhir frame. Nah, jadi tengah-tengah sini nanti akan diisi gambar-gambar. Kita klik kanan di sini, arahkan dulu si ininya, lainnya di sini size ini, klik kanan, add key, boleh di sini dirubah jadi kemudian digeser lagi bisa seperti ini, kemudian klik kanan, add key-nya di sebelah sini kita geser. Nah, kemudian kira sprite-nya diganti yang ini, kemudian lanjut lagi, kemudian seperti ini, klik kanan, add key, dan
ganti lagi gambarnya. Kemudian add key lagi sampai semua gambar sudah dimasukkan. Oke, ganti. Share seperti ini, jadi harus semuanya ini oke. Ini kita edit lagi, ini yang terakhir kita geser dan kita coba play. Nah, jadi seperti itu animasinya, jadi seperti orang gerak. Oke, kita stop dulu, kemudian kita play. Nah, jadi seperti ini untuk pembuatan animasi idenya. Oke Google, sekarang apa nih selanjutnya? Sekarang, buat player agar bergerak ke kanan, ke kiri, dan lompat. Nah, sekarang untuk yang kedua, part kedua ini kita akan coba menggerakkan si karakter kanan, kiri, atas, kemudian tentunya dengan animasi ya. Jadi berjalan menggunakan animasi. Untuk lanjut ininya kita gambar di folder aset ini, terus gambar, kemudian kita tambahkan lagi folder, create folder, masukkan run atau bisa juga work atau run aja lah, run. Nah, dari file yang kita download kemarin itu mana ya, oke. Di video yang kemarin itu yang ini kita drag ke dalam folder run. Salah, buka dulu folder runnya, kemudian kita drag. Nah, seperti ini. Kemudian kalau semisal ini kurang ya, ini kita coba spray dulu dan multiple sprite editor agar si kotaknya itu pas di bagian sininya. Pilih slash, kemudian slash, kemudian apply, dan segitu terusnya. Oke, dua lagi ya. Ini fungsinya biar si kotak ini tuh hanya segini, jadi pas biar nggak terlalu gede ininya. Kalau ini kan lebih gede nih. Nanti sini terlalu gede. Nah, yang awalnya segini jadi segini.
Oke, lanjut. Di sini saya akan coba membuat animasi berjalannya terlebih dahulu atau animasi berlarinya. Sama seperti video yang kayak kemarin, itu kita masuk ke page animation atau teman-teman bisa klik Windows dan animation dan animation. Nah, kemudian kita pilih playernya, klik player, dan di sini sudah ada animasi yang kemarin ya. Jadi kalau membuat baru, kita klik yang di sini nih, ujung ini kita klik, kemudian klik new clip, kemudian dikasih nama, kita masukkan dulu ke folder animasi biar rapi, kemudian ketik run anim, kemudian save. Nah, setelah itu jangan lupa ininya diklik dulu yang merah, enable, jadi untuk enablekan keyframe recordingnya kita klik. Nah, kemudian di sini add property, pilih rambonya, kemudian ini transformnya, spread reader, kemudian ke bawah pilih yang spread add. Nah, seperti ini, jadi ini baru awal sama akhir. Kemudian di tengah-tengah kita bikin sini misal berjalan ya, kita spread editornya ini, jadi ini diklik, kemudian ditarik misal seberapa, frame ke berapa, detik ke berapa, misal detik ke 4, detik ketiga aja, detik ketiga kita ganti ininya, yang awal yang idle jadi cari yang run 00. Nah, ini kita klik, kemudian kan awalnya idle nih, dia idle terus ke run. Nah, ditarik lagi, kemudian di add, pilih yang 01, terusnya, kemudian klik lagi, pilih ke gambar yang selanjutnya. Ini kan 002, jadi klik yang 003, double klik saja kalau milih, kemudian klik yang ini ya, kliknya yang ini ya, yang bullet ini merah, klik, kemudian double klik ini ya, terus ini double klik juga, pilih yang ini, jadi sampai akhir animasinya, klik. Jadi kalau saya screen kayak gini dan berjalan. Kemudian di sini juga tambahin yang 007 dirubah 008, ini 009. Terus ini itu terlalu panjang, jadi kita deketin lagi, tinggal klik sama drag. Nah, terus kita coba play. Nah, seperti ini animasi berjalannya. Oke, kemudian kita lanjut ke animator. Nah, untuk mengakses animator itu teman-teman caranya tinggal diklik Windows, tab Windows, kemudian animation, kemudian animator. Nah, di sini terdapat ada layers dan parameter. Jadi di sini itu kita tambahkan parameternya terlebih dahulu untuk menandakan idle atau lagi sedang run. Jadi kita tambahkan di sini boolean bool, kemudian ketikin saja is running. Apakah lagi berjalan, dan di sini ada boolean kalau true or false. Nah, ini sudah. Kemudian di bagian idle ini, idle diklik kanan, make transition, kemudian arahkan ke run, klik, kemudian bagian yang ini tengah kita klik, ini kan yang bagian garisnya ini diklik, kemudian si hash exit time-nya kita on conteng, kemudian kondisinya kita tambahkan, klik, kemudian is running, kemudian true. Nah, lanjut lagi bagian ke run di sini. Jadi begitu idle run, kita balikkan lagi ke posisi idle lagi, kemudian klik kanan, make transition, klik kanannya di run ya, terus klik ke arah ke idle, kemudian klik yang bagian ininya, yang arah arrow ke idle-nya, hash exit time-nya di unconteng, kemudian condition-nya di is running false. Nah, coba kita jalankan ya, jadi seperti ini. Jadi ini animasi idle dan is running-nya false. Begitu kita klik conteng ini, dia akan berlari, run, dan unconteng dia akan idle, lari, idle. Oke, itu untuk animation controlnya, animation control dari si karakter ini. Kemudian kita akan coba membuat script untuk dia berjalan kanan, kiri, dan lompat.
Oke, kita simpan dulu, kemudian kita add di sini bagian luar, kita add create si subscript. Nah, kemudian diisi aja hero movement atau player movement. Ntar saya buka codingannya, jadi saya juga nggak hafal codingannya. Sudah di mana ya? Sebentar, saya coba lihat dulu. Show in explore Scotland asset saya buka dulu ya. Jadi di sini oke, lanjut ya. Di sini di sini untuk koordinat untuk si hero movementnya. Jadi ini yang dari project saya. Kita coba di sini bagian kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita double klik si player movement ini ya, koordinatnya kita double klik, nanti akan muncul si Visual Studio Code-nya, Visual Studio. Kita tinggal tunggu. Kemudian untuk ini yang pertama itu kita copy paste ya. Jadi untuk link codingannya ada di link deskripsi, silahkan teman-teman download. Dan jangan lupa jangan asal copy paste semua ya. Jadi yang pertama itu kita copy bagian ininya dulu, bagian variabel-variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada animator, hit body, kemudian ms, xy. Ms itu untuk kecepatan geraknya, xy itu untuk perpindahan lokal scale-nya. Di sini ada transform lokal scale. Kemudian ada is ground, apakah dia sedang di tanah. Kemudian transfer fit pose, check radius, layer mask. Ini untuk lompat, ini untuk lompat. Dan ini untuk jumping juga. Kita copy saja. Kita copy, kemudian di paste ini di sini. Nah, kemudian untuk startnya itu kita tambahkan ini x-nya, float xy-nya di from scale ke paste. Kemudian di update-nya ini untuk identifikasi input signal itu. Kalau signal kita klik tombol arrow kanan kiri atau tombol keyboard AD itu nanti akan berjalan ke kanan ke kiri. Kemudian untuk faktor 3 itu untuk horizontal, untuk ininya untuk animasinya sama pergerakan dianya, pergerakan si bolak-baliknya. Dia kan nanti akan ada bolak-balik. Nanti lebih jelasnya kita buktikan di video aja, di demonya. Oke, di sini paste, kita copy paste semua. Di ini untuk ground, untuk lompat ya. Jadi ini codingan untuk lompat. Bentar. Untuk lompat. Kemudian di sini ada if horizon itu untuk animasi si gerakan kanan kirinya. Di sini ada tersebut anim.setpool is running through running force. Nah, di sini si anim setpool ini, anim itu udah dideklarasikan di sini, animator anim itu get komponen animator. Kemudian kita copy, dipastekan di sini. Nah, setelah itu ini untuk kalau ini kita abaikan dulu karena kita belum memakainya. Kita simpan. Kemudian balik ke si ininya, Unity-nya, balik. Nah, kemudian kita apply. Nah, ini belum bisa karena apa? Karena si scriptnya itu belum dimasukkan ke playernya. Kita masukkan playernya terlebih dahulu, kita drag ke koordinatnya terus ke player. Nah, seperti nanti akan muncul ini ms-nya di PC 0,06,
X nya 1, Y nya 1, kemudian jump force nya misal 10. Feed post nya kita belum bikin, jadi kita bikin dulu. Feed post nya kita di sini player ke kanan, create empty, kemudian di rename feed post. Nah di sini kemudian di bagian sebelah sini yang ada cube ini atau kubus, kita klik kemudian pilih yang merah atau yang kuning. Kita pilih yang kuning, kemudian kita arahkan di bawah kaki. Nah seperti ini. Kemudian apalagi ininya diklik ya, pilih ke feed post. Kemudian cek radiusnya 0,3. Buat is groundnya belum, karena nanti kita akan coba. Jadi jam time-nya kita isi 0,35. Nah kita di sini untuk is groundnya ini nanti kita pakai yang game object ini atau si box collider ini. Nah box collider ini kita di layernya ini kita pilih add layer. Kalau ini sudah ada ya, sudah terdapat ground. Terus feed postnya game object ini kita rename dulu, ini tanah. Dan di layernya kita pilih ground, kemudian kita coba. Lupa, di sini belum, di scriptnya belum tambahkan yang sini. Notinya pilih ground dan simpan running. Nah ini sudah bisa gerak ya, jadi kanan kiri lompat. Nah ini lompatnya terlalu tinggi. Untuk lompatnya terlalu tinggi kita atur di playernya, kemudian di rigid body-nya kita gravitasikannya coba kita tambahkan 6, atau misal berapa tadi, kita coba 6 dulu. Nah seperti ini. Kalau 6 itu kurang ini ya, kurang terlalu cepat ini ya turunnya, atau segini cukup. Tergantung teman-teman senyamannya gimana. Kalau coba kita ganti 5 seperti ini. Nah seperti ini untuk 5 ya. Nah ini sudah bisa berjalan kanan kiri dan menggunakan animasi. Oke. Nah setelah itu kita coba buat si tanahnya ini dengan ground. Kita download di ini di OpenGameArt.org, kemudian masukkan aja di sini ground. Bisa tadi ground, cari misal yang mana ini ya gitu. Basic part ini kita klik. Nah kita download nya. Nah kemudian kita install in folder, kita ekstrak. Terus ininya kita drag saja di gambar, kemudian ditambahkan lagi di sini folder ground. Nah terus double klik, kita buka di sini drag. Nah untuk tanahnya kita tambahkan di sini add komponen sprite shape render ya. Nah ini kita klik ininya. Kok ini sih bukan? Aduh, apa ini? Wah, 4+. Kita buka dulu. Oke, lanjut lagi. Di sini ground sudah ada ya. Jadi tanahnya belum ada spreadnya. Kita pilih spread render yang ini.
bukan yang spread set tapi spread render. Nah ini spreadnya kita klik, kemudian pilih yang ground. Nah ini terlalu kecil, kita besarkan. Nah ini pos yang terlalu besar itu si spread si box collidernya kita edit dulu, kita reset agar kembali ke semula. Kemudian kita tanahnya ini kita panjangkan, bisa di scroll, pakai scroll dan klik kiri, klik tengah, klik scroll mouse, tahan. Kemudian misal sini ini terlalu misal seperti inilah. Kemudian box collidernya kita edit juga. Sudah sama ya. Nah lanjut kita coba apply. Nah seperti ini, tapi ini mengambang. Kenapa mengambang? Karena ada box collider yang tertabrak. Misal di sini box collidernya terlalu, kita scroll. Nah ini box collidernya terlalu ke atas yang untuk player, kita klik tarik ke atas biar lepas pada kakinya. Nah jadi tidak mengambang. Kemudian coba simpan, kemudian apply. Nah ini sudah tidak mengambang ya. Jadi kalau misal kurang ya tinggal di edit lagi. Nah kita sudah membuat animasi berjalan. Google, sekarang player sudah bisa gerak kanan kiri dan lompat. Nah terus selanjutnya apa nih? Setelah itu, masukkan background. Kemudian buat script agar kamera mengikuti gerakan player. Kita akan coba, ini kalau linknya si kameranya, misal playernya ke sini, kamera tidak ikut ya, dia hilang. Nah kita akan coba si kameranya biar mengikuti si player. Untuk kameranya kita bikin codingan lagi di sini, klik kanan, klik shift up, kemudian diganti nama jadi kamera follow. Nah kemudian kita buka. Nah ini udah terbuka. Kemudian saya buka ininya, codingannya di kamera follow. Oke, di sini sudah muncul. Nah ini codingannya jadi seperti ini. Jadi menggunakan private transform, kita copy di sini bagian atas. Nah kemudian kita copy lagi voice startnya, sama untuk link ininya, link codingannya ada di deskripsi, silakan download lagi. Nah seperti ini kita simpan, kemudian kita minimize dulu, kemudian balik ke Unity. Nah untuk settingan kameranya kita masukkan si kamera follow ke main kamera seperti ini. Dan simpen, kemudian kita coba play. Nah ini belum bisa, kenapa? Karena ini belum dimasukin si objeknya. Sebentar. Iya belum. Kamera follow. Nah, jadi di sini ada kurang. Jadi dia ada kan di sini voice startnya dia membaca yang mana? Membaca si yang game objeknya yang mana, dan di sini dituliskan tagnya yang tag player. Nah di sini kita belum tag ya, di sini tagnya untag. Nah kita rubah di tagnya, kita ganti player, kemudian simpan dan kita jalankan. Nah seperti ini, dan ini kameranya sudah mengikuti pergerakan karakter. Jadi ini bisa lompat, dan ini lompat sampai 3 kali ya, 3 kali pas. Jadi emang dibatasin. Nah seperti ini. Itu untuk membuat kamera fold atau kamera mengikuti objek. Nah lanjut lagi, kita akan coba membuat backgroundnya. Untuk backgroundnya itu kalian bisa download di sini, di
Open Game Art, atau kalian bisa mendesain sendiri ini ya, desainnya. Kalau saya sih sudah bikin di sini awan, jadi kita bikin awan doang. Aku bikin awan doang saya di sini, hanya aja di sini di main kamera yang backgroundnya aku ganti ke warna cerah, yang misal seperti ini. Kemudian untuk awannya kita tambahkan di ini, kita buka gambar, kemudian pilih aja di ground, jadi satu dari folder ground, baru kita drag. Untuk awan ini, background awan saya sertakan juga di link deskripsi ya, jadi bebas kalian teman bisa download. Nah, kemudian kita klik dulu, kemudian kita pilih banyak jadi multiple. Jadi ini kan terdapat 3 gambar, groundnya terus backgroundnya. Kita tandahkan dulu yang ini aja, awannya aja. Caranya tinggal kita drag aja di sini, kemudian kita atur biar rapi. Ini aja bisa, bisa tulis, kemudian apply. Tunggu, dan nah sudah selesai, kita klik, kemudian kita drag ke dalam main kamera. Nah seperti ini. Kemudian ini kan masih apa ya, kita atur dulu menggunakan scale tool, diperkecil. Nah ini kan awannya masih ke sini ya, jadi kita setting dulu order in layernya, kita ganti -7. Kalau background kan, kalau ini yang tanah kan -5, ini -7, jadi seperti urutan layarnya aja. Nah di sini awan kita coba simpan, dan kita apply. Nah seperti ini. Nah misal kita mau mengasih efek si awannya itu biar bergerak, ini kan masih statis nih ya, biar bergerak kita bikin script lagi. Di sini klik kanan, create si subscript, kemudian ketikkan aja parallax background, dan kita double klik, buka Visual Studio Code, Visual Studionya. Nah belum ada. Nah kemudian saya buka juga codingannya, parallax, ini saya paralel, kita copy aja di sini private floatnya length, kemudian coba float di sini. Kemudian ininya start postnya, dan ini kita copy. Nah kemudian kita simpan, balik lagi ke ini, apa namanya, balik ke sini Unity-nya. Ini kita rename jadi awan, kemudian awan ini kita duplikat, kemudian kita geser pakai ini, kita geser seperti ini. Nah, jadi nanti awan ini juga akan bergerak. Nah kita double klik ini, duanya ini kita hapus dengan shift ya, shift terus klik, kita masukkan si parallax backgroundnya ke sini, tinggal drag ke sini aja, dan di sini sudah ada 2. Nah untuk kameranya kita settingnya tinggal biar sekalian awan sama itu diklik, kemudian si kameranya pilih yang main kamera, parallax efeknya misal 0,2, kita coba dulu, kemudian simpan, kita coba play. Nah seperti ini, jadi bergerak ya. Ini terlalu pendek, terlalu apa, nggak ada pergerakan, jadi kita rubah jadi 0,6. Seperti apa pergerakan? Nah ini kan masih sama pergerakannya, ini mending, jadi ini gerak ke sana ya, biar beda. Kita atur di sininya awan yang kedua ini dibedakin jadi 0,7 atau 0,8. Simpan. Nah seperti ini, jadi pergerakannya berbeda, jadi kan kalian bisa lihat perbedaannya.
seperti ini. Nah, kan. Jadi pergerakan si awannya tuh berbeda. Nah, jadi kalau misalnya udah sampai gambarnya, nanti dia bergerak lagi, nambah. Ini jatuh ya. Jadi ini jatuh, si playernya jatuh. Dan kita sudah selesai sampai ke background. Oke, untuk video part 2 sampai ini aja dulu. Untuk part 3-nya nanti kita buat musuh dan ganti level. Untuk cara ganti level itu kita cuma tambahkan skin lagi. Oh ya, saya lupa, di sini belum ada codingan yang buat ini si player ini jatuh. Kalau jatuh itu nanti harusnya si player menghilang atau mati. Nah, kita balik ke codingan yang ini, yang player movement. Kita di sini, di bagian sini kita enter, kemudian trigger enter body, kemudian lupa saya. Nah, ini if collision game tag tanah, kita copy di sini. Nah, destroy game object kita terdapat bentukan antara tanah, maka game objeknya destroy. Kemudian kita atur balik di sini. Nah, di tanah ini kita tambahkan tagnya tanah, add tag, kemudian tambahin tanah seperti tadi. Kalau kita jadikan kan jadinya tagnya tanah, jadi yang di sini juga tanah. Nah, kita ganti tag tanah. Kemudian di bagian playernya ini, di tanah ini kita is trigger, jadi biar menandakan ini si playernya mati ya. Dan di sini lupa saya, bukan di sini, kita uncheck lagi, kita bikin lagi di sini create empty, kemudian pilih aja misalnya jurang. Ini kita scroll ke sini, kemudian build add component box folder 2D. Kemudian kita edit. Oke, ini. Nah, kemudian tagnya juga diganti menjadi tag tanah. Atau mau diubah ya bisa sih, add tag tambahkan jurang. Tapi di codingannya juga diganti ya. Ini is trigger, jangan lupa dicenteng. Kemudian di sini diganti tagnya, diganti jurang. Baik, ke jurang di sini, kemudian kita coba play. Seperti ini kan tanah. Nah, ini berjalan. Kalian bisa diimajinasikan nanti di sini misalnya ini jurang, terus nanti di sini lagi ada gurun lagi seperti game Mario. Ini kita coba jatuhkan. Nah, dia akan distro di sini. Si playernya hilang. Nah. Oke, Google. Selanjutnya apa nih? Itu udah semua tuh. Selanjutnya, tambahkan musuh. Oke, langsung saja kita download dulu bahannya di Open Game Art. Coba musuhnya yang cocok ya. Karakter. Dan cari yang ada terdapat animasinya. Kalau ini di sini game karakter, background, game kids and game art. Kita coba ya di sini ya, apakah ada animasinya.
Oh, ini cuman gift. Oh, ini ada idle ya. Jadi musuhnya kita bikin idle aja. Oke. Nah, kita ekstrak yang ini, yang idle kita ekstrak ke load. Kemudian buka Unity-nya, kita masuk ke folder gambar. Ini kita buatkan dulu create folder player. Rename player. Yang idle sama run ini kita pindahkan ke player. Kemudian kita tambahkan lagi folder musuh. Ya, tambahkan folder lagi musuh. Ini musuh. Kemudian kita double klik create folder, atau langsung dimasukin ke sini saja karena kita hanya menganimasikan si musuhnya itu dengan cuman idle doang. Kita coba drag idle ini, dua item ini ke sini. Kemudian di bagian kiri sini kita klik create empty, kemudian rename dulu jadi musuh. Jadi tinggal di drag saja dari gambar ini, di drag ke sini. Nah, ini sudah terdapat. Kemudian kita masukin ke musuh. Kemudian kita scale kecil seperti ini. Minta kita taruh sini, tambahkan ya, sepertinya untuk si enemy ini kita butuh visibility 2D. Ini rotation nya kita freeze, kemudian box collider 2D. Nah, kemudian coba kita play apakah animasinya sudah ada atau belum. Nah, ini animasinya tidak ada ya, karena tadi kita sudah hapus. Nah, caranya kita tinggal klik musuh, animation, ini kan hilang nih, spreadnya menghilang. Kita remove dulu, kemudian add property, frame, terus spread header, kemudian kita tambahkan, jangan lupa kita merahin dulu. Kemudian kita drag ke sini, kemudian klik kanan, add key, dan ini untuk awal dan akhir. Nah, di tengah-tengah sini kita pilih, kemudian ganti si ininya, diklik ke frame dulu, sepertinya kita ganti ke frame 2. Nah, seperti di sini udah ada ya. Oh iya, ini sudah ada, jadi kita hapus saja. Kita coba play. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba ya. Di sini kan musuhnya sudah terdapat animasi, tapi musuhnya belum bisa terbunuh oleh kita. Nah, rencana saya sih nanti si musuhnya itu mati ketika kita injak. Nah, ini bug juga nih. Ini kenapa si player bisa jatuh seperti ini. Nah, caranya itu di bagian si player ini, jangan lupa di awalnya kan ini di reset putih, terus pilih constraint, ininya kita Z diconteng, jadi tidak ada terdapat rotasi di bagian resetnya sini, tidak ada rotasi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat si musuhnya itu terbunuh jika si player menginjaknya. Caranya kita gampang, kita klik di player ini, kemudian klik 2D object, pilih sprite. Create empty. Pilihnya create empty ya, player klik kanan, kemudian create empty. Nah, di sini kita rename jadi injak atau kill.
Nah, di kill ini kita arahin, ini kan anchor pointnya di sini ya. Kita arahin di sini ke bawah, ini seperti ini. Tambahkan box collider 2D, kemudian kita edit. Nah, agar tidak bentrok dengan si ini, kita tipiskan. Jadi kita tipiskan bagiannya seperti paling tipis. Jadi begitu si box collider yang ada di musuh ini terkena box collider yang ada di player ini, nanti player ini akan mati, musuh ini akan hilang. Seperti itu sih konsepnya untuk game ini. Dan ini jangan lupa dikasih tag. Tagnya kita tambahkan kill. Terus diklik lagi yang player, kemudian klik lagi yang kill, ini jadiin kill. Nah, kemudian kita coba memasukkan codingnya. Kita edit codingnya yang player movement ini, kita edit. Sorry, codingannya bukan di sini ya. Jadi codingannya itu ada di enemy. Jadi kita akan mengcoding si enemy itu ketika si enemy terkena triggernya si kill ini, kita soalin dulu kill ini, yang tag kill ini, maka si objek tersebut akan destroy. Nah, kita buat ini create empty si subscript, kemudian ketikkan saja enemy script. Nah, kemudian kita buka enemy scriptnya, enemy script mana, assembly sisa asset enemy script. Nah, ini jadi ini kita tidak memakainya untuk saat ini, kita tidak memakainya, kita hapus dulu. Kemudian di sini kita klikkan saja on trigger enter 2D, kemudian if collision apa ya, ntar saya coba codek dulu ini. Untuk codingnya juga ada di ini ya, di di link YouTube yang kemarin, atau nanti bisa klik link deskripsi di sini. Sini kita bedakan menggunakan compare tag. Ya, kemudian if collision compare tag, terus masukkan tagnya itu kill, kemudian buka tuh. Kurang ya, ini petik 2, ini juga petik 2, kill seperti ini. Kemudian destroy game object. Salah. Oh salah, jadi destroy gamenya kecil, game object yang ini bintang. Nah seperti ini untuk codingannya. Kemudian kita balik ke Unity nya. Nah, enemy script ini kita drag ke musuh frame 1 ini. Oh ya, kita rename dulu lah, kita rename jadi zombie. Nah, kemudian kita coba run jadi musuhnya agar bisa mati. Nah, begitu kita injak mati. Jadi seperti itu. Oke Google, ini udah semua nih. Sekarang gamenya udah jadi belum nih? Yang terakhir, buatkan level dengan menambahkan skin. Oke, terakhir nih. Terakhir. Siap.
terakhir. Nah sekarang kita akan coba membuat level. Jadi begitu si ini mati, nanti akan ada pintu portal. Saya coba download dulu portalnya di Open Game Art. A few moments later. Kita download, terus kita show in folder, kemudian kita ekstrak saja langsung. Kemudian kita drag di sini gambar, dan kita masukkan saja di sini dah untuk lebih mudahnya seperti ini. Kemudian kita drag ke sini, nah seperti ini. Kemudian kita scale, segini ukuran cukup ya. Scale, kemudian kita geser di bagian sini. Ya. Untuk jumlah tanah ini kalian bisa terserah kalian ditambahkan seperti ini misalnya. Ini kan hanya 2 stack, biar lebih panjang kita duplikat dengan Ctrl D, kemudian kita geser pakai ini ya, pakai ini, kemudian kita atasin dikit seperti ini, kemudian kita pendekkan, misal pendekkan seperti ini. Bisa di setting kalian masing-masing ya. Jadi misal mau dibikin naik bawah juga nggak apa-apa seperti ini. Kemudian mau di scalekan lagi, digeser. Nah seperti ini, kita portalnya kita geser ke sini saja. Nah untuk portalnya ini kita kasih add component box collider 2D. Setelah itu kalau misal teman-teman ingin menambahkan si musuhnya, tinggal Ctrl D saja, duplikat, dan kita taruh di sini enemy-nya. Oke, ini untuk jadi untuk pembuatan level itu kita perlu membuat minimal 2 scan. Ya ini yang scan pertama kita save dulu menjadi save scan is mouse jadi di folder scan, kemudian kita pilih level 1. Nah kemudian kita buka di asset, terus skin, kita tambahkan skin baru, kita klik, kemudian create skin, dan kasih level 2. Nah untuk level 2 nya kalian double klik. Nah ini yang kosong. Untuk level 1 seperti ini. Kita coba copy paste semua, kita copy semua ke level 2. Ini main kamera yang ini kita hapus, dan main kameranya kita rename jadi main kamera seperti ini. Nah jadi untuk level 1 sama level 2 itu kita akan coba buat perbedaan, dimana perbedaan ini kita mainkan di latar belakang saja, di background. Jadi latar belakang ini kan kondisi siang atau pagi ya, kita rubah jadi malam. Caranya tinggal klik saja di sini di kamera, main kamera, kemudian background. Ini tinggal diklik saja, kemudian pilih warna gelap, misal seperti ini, malam. Oke, kemudian yang awan ini terlalu terang ya, jadi kita terang, kita coba klik si awan ini, kemudian kita pilih colornya agak gelapan, digelapin dikit. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian kita coba play untuk level 2. Biasanya kalau misal kita asal copy paste dia akan ngebug. Nah ini jadi kalau misal nggak diinjek dia nggak mati. Nah, jadi ini merupakan bug kayak tadi ya. Ini sementara sih untuk yang penting bisa lah ya. Nah ini bisa untuk level 2. Untuk cara codingannya gampang,
di aset ini kita tambahkan codingan create sysap, kemudian pilih level, ketikkan aja level controller, kemudian kita buka sebentar, level controller mana, kita buka level controllernya. Nah, di sini untuk manage skin itu kita tambahkan di sini. Sebentar, saya perbesar dulu. Nah, di sini bagian sini itu kita tambahkan using Unity Engine ke skin management. Jadi ini untuk mengatur perubahan skin atau perpindahan skin ya. Dan di sini nanti codingannya itu di sini enter on trigger enter 2D, kemudian collision compare tag player salah. Nah, di sini nanti kita coba buka di ini ya. Saya juga lupa level. Nah, di sini tambahkan serializable string new level. Kita copy saja. Nah, ini nanti ada untuk serializable untuk new level. Kemudian compare tag yang tadi player, kemudian skin load, skin manager load skin. Jadi load skinnya new level itu yang mana? Jadi di sini sudah diisikan. Kemudian kita back, kemudian balik ke Unity dan error. Nah, balik ke Unity, si player ini mana tadi level controller ini kita drag ke ini masih level 2 ya. Jadi balik lagi ke level 1, kemudian si level controller ini kita drag ke mega portal. Nah, ini mega portalnya is trigger ya, jangan lupa dikasih is trigger. Kemudian player juga bisa pastikan ini sudah mempunyai tag. Nah, kemudian setelah itu kita coba play. Nah, ini sudah kita coba play, kemudian kita coba bunuh. Nah, ini belum bisa masuk karena apa? Karena belum ada level skinnya. Nah, kita coba isikan di mega portal ini terdapat new level. Nah, untuk new levelnya ini kita ketikkan saja di sini tuh nama level selanjutnya. Jadi tadi kan ini lagi level 1, level selanjutnya itu apa? Level 2. Penulisan ini harus sama dengan nama scan, harus sama ya. Kemudian kita tambahkan di sini file, masuk ke file, kemudian build setting. Nah, di bagian build setting ini kita drag si level 1 sama level 2 di bagian sini. Kita drag level 1, kita drag, kemudian ada skin level dan indeksnya 0. Kemudian level 2 indeksnya 1. Oke, setelah itu kita tutup. Habis itu kita coba play. Apakah sudah bisa berpindah level? Nah, kita coba bunuh dulu si musuhnya dan sudah. Iya. Nah, ini sudah bisa berpindah level menjadi level 2. Seperti ini, kita bunuh lagi dan iya, game kita sudah jadi. Ya, inilah video untuk tutorial membuat game dengan Unity dari kami. Terima kasih. Dan video ini dibuat sekaligus untuk tugas UTS mata kuliah manajemen proyek, yaitu dengan dosen Pak Parman Suparman ST MMSI. Dan di sini tim kami di channel ini, yaitu saya Al-Fatuni Ramadan sebagai content kreatornya sendiri. Kemudian ada
Saya Idarul Fadli sebagai editor dan desain. Nah, ada satu lagi anggota kami yang tidak masuk ke layar ini, yaitu si Mbak Fariha. Dia sebagai technical support di channel ini. Dan saya juga mau berterima kasih sama Google karena sudah membantu kami membuat game. Oke Google, terima kasih ya sudah membantu kami membuat game. Sama-sama, dasar jomblo. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tuh, denger kan? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.